Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian Dunia Ahli Sufi bagian yang 22. Malam ini akan saya bawakan rahasia akbar yang kedua, yaitu lanjutan dari yang rahasia akbar yang pertama kemarin, di mana yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mencari ketentraman dan bagaimana keesaan dalam kewujudan. Ya, itu nanti akan kita ulang sedikit. Malam ini kita akan lanjutkan dengan duduk dalam pandang ma'rifat, bagaimana kewujudan yang maha halus, hanya satu kewujudan saja. Kemudian bagaimana gagaran ihsan, hanya satu pemeran, kemudian dramanya, memaafkan dan melupakan. Nanti sambil berjalan, saat kita masuk kepada ihsan, nanti kita langsung akan coba praktekkan saja, ya, sehingga insya Allah nanti akan memberikan gambaran kepada sahabat semua tentang kedudukan bagaimana ihsan tersebut. Baik, mari kita lihat dulu sebentar bagaimana mencari ketentraman, ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin bagaimana manusia itu ingin melepaskan dirinya dari beban pikiran yang ada di dalam pikirannya sendiri. Beban itu adalah segala hal yang berhubungan dengan kepemilikan, ya. Disitulah nanti akan muncul berbagai chatting yang ada di dalam pikiran kita, sehingga banyak yang merasa terbebani sekali dengan beban pikiran itu. Mereka ingin apa? Berubah, di mana pikiran atau minda mereka itu menjadi bersih atau hening. Dalam bahasa kitanya disebut dengan tentram. Nah, ini yang diinginkan, dan kita sudah sampaikan kemarin bahwa cara yang paling mudah dan paling afdal adalah dengan mengingat Allah, ya, yaitu bagaimana kita bisa mengingat Allah dalam saat keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring ataupun sedang berjalan, ya, di mana kita zikrullah yang diajarkan oleh guru kita adalah senyap dan diam, sehingga orang tidak tahu bahwa walaupun kita diam, walaupun mata kita tertutup, ya, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya kita sedang mengingati Allah, ya. Ini ya adalah zikrullah, sehingga ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tentram, ini bisa kita rasakan. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, ya. Kemudian bagaimana keesaan wujud, ya, keesaan kewujudan dan kepemilikan, ini juga sudah kita pelajari, mulai dari bagaimana kuncinya, yaitu pada permulaan hanya Allah saja yang ada dan tiada apapun yang bersamanya, ya. Ini kemudian kunci tersebut kita masukkan ke dalam pintu ma'rifatullah yang dimulai dengan apa? Kun, ya. Jika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya. Nah, nyanya inilah yang dibukakan rahasianya oleh Ustadz Hussein kepada kita semua. Nya itu adalah kepada dirinya yang maha halus. Sehingga dari dirinya yang maha halus itu terzahirlah segala ciptaan. Nah, ini, ya, Allah tidak diketahui, tidak berzat, tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, tidak berwarna, tidak berbunyi, dan maha gaib. Kemudian, ya, ada tajalli, wajahnya yang maha halus. Kemudian di dalam tajalli itulah terserempak terjadi semua zat. Kemudian lahul mahfudz, ya. Nah, kita lihat, maka serentak terjadi semua, ya. Ciptaan yang disebut dengan ciptaan, ya. Nah, ciptaan itu adalah yang zat disebut dengan ciptaan wajibul wujud, sedangkan ciptaan yang di dalam lahul mahfudz disebut dengan mungkinul wujud. Nah, mungkinul wujud itulah yang akan menzahirkan nanti semua yang berkenaan dengan ciptaan, mulai dari alam semesta yang dengan segala isinya, begitu juga dengan Sidratul Muntaha, lapisan air, kemudian Arash, ya, dan 70 tirai nur. Nah, inilah yang nanti akan terjadi dari grand design Allah di Lauhul Mahfudz ini, ya. Kemudian kita sudah belajar juga
saat kita saat ini kita hanya bisa melihat alam semesta ini, kita melihat dengan mata zahir kita sifatnya, tetapi mata hati kita masih bisa melihat bahwa di sebalik itu ada zatnya juga sebagai hakikat dari semua ciptaan itu. Di balik zat ada yang maha halus. Itu disebut dengan pandangan ma'rifat. Sehingga orang yang sudah mengenal dan memahami kebenaran yang sebenar-benarnya, maka dia sudah tahu bahwa di sebalik alam semesta, apapun juga, dia yang besar, yang kecil itu, ada yang maha halus yang sedang beraktivitas. Nah, ini yang sudah kita pahami kemarin, ya, sehingga kita paham bagaimana hubungan antara Allah dengan ciptaannya yang ada di Lauhul Mahfuz itu, bahwa yang semua ciptaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah manifestasi dari sedikit dirinya yang maha halus. Maka dari situlah kita melihat kebenaran akan kewujudannya dan kepemilikannya. Ini sudah kita lihat dalam rahasia akbar yang pertama. Rahasia akbar kedua kita nanti akan tambah nanti sedikit, ya. Ini adalah gambaran tadi, ya, pandangan pintu belakang, yaitu bagaimana kita melihat mata hati melihat zat saat kita melihat ciptaan dan melihat yang maha halus. Ini adalah vision dalam pandangan pintu belakang, marifat dan pandangan hakikat. Nah, ini adalah gambaran berikutnya, ya, di mana mata hati sudah bisa langsung melihat yang wajah yang maha halus saja. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin, yaitu keesaan dalam kewujudan dan kepemilikan. Nah, sekarang malam ini kita akan masuk kepada suatu topik, yaitu bagaimana kita duduk dalam pandangan ma'rifat. Ya, kita lihat, kita sudah kenal ini adalah segala ciptaan, ya, yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kita sudah tahu manifestasi sedikit dirinya adalah semua ciptaan tadi, dan ini adalah benar ada kemilikannya. Malam ini kita akan melihat sedikit tentang apa. Benar nggak bahwa keesaan dalam sifat-sifatnya juga ada di dalam hal ini. Nah, ini yang kita pelajari malam ini, ya. Nah, kita duduk di dalam pintu, duduk di pintu depan, ya, duduk di pintu belakang melihat ke pintu depan, seperti itu kira-kira, ya. Halus, kita lihat ke depan, maka kita lihat ada zatnya zat yang sedang beraktivitas, kemudian zat itu melahirkan berbagai sifat-sifat ciptaan. Ya, dalam istilah Bang Azri disebut dengan watak-watak di situ, ya. Nah, ini yang kita lihat di situ. Nah, kemudian barulah di situ nanti sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini sebelumnya, ya. Sebelumnya kita lalai, sebelumnya kita tidak tahu, sebelumnya kita tidak paham dan tidak bisa melihat itu dengan mata hati kita. Mata hati kita benar-benar buta tentang hal tersebut. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam sekali. Jadi yang tadinya tidak terlihat, kita bisa melihat dengan mata hati kita. Ya, terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Nah, ini yang dengan ilmu yang yakin, ya, kita bisa melihat dengan kebenaran yang sebenarnya atau ainul yakin, ya. Maka sungguh kamu dahulu lalai tentang ini, maka kami singkapkan ini tadi, ya, sama ayatnya berbeda, ya, surat bacaannya sama, suratnya yang berbeda. Nah, pendek kata, mereka memfanakan diri mereka dan mewujudkan atau mengisbatkan Allah, wajah yang maha halus. Sebab itulah mereka digelari sebagai abdal, orang yang telah menukar, ya, telah ditukar oleh Allah pandangannya, ya. Nah, ini. Nah, mari kita lihat memfanakan itu dan menafi dan mengisbatkan itu seperti apa, ya. Jadi kita nafi isbat itu tidak dengan dengan usaha riyadhah yang sulit gitu, enggak, ya. Maka kesalahan yang saya lakukan dulu adalah cara memfanakan dan mengisbatkan itu adalah dengan sebuah riyadhah yang sangat keras. Ya, riyadhah dengan menafikan diri saya nafikan, saya tidak ada gitu kan. Tapi bagaimana menafikannya? Ternyata bukan begitu, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim nafi dan isbat tersebut? Sederhana Nabi Ibrahim itu menafi dan isbat, ya.
Nah, ini adalah ayatnya. Mari kita lihat bagaimana animasinya ya. Nah, Nabi Ibrahim itu di tengah-tengah umatnya, dia melihat umatnya itu menyembah berhala. Ya, beliau mengatakan itu bukan Tuhan, ya, tapi umatnya tidak percaya karena umatnya belum diberikan ilmu tentang itu. Ya, tetapi Nabi Ibrahim diajarkan oleh Allah bagaimana nafi isbat yang mudah, yang gampang, yaitu dengan mengalihkan perhatian saja. Ya, alihkan perhatian. Oh, itu bukan Tuhan, ya. Ini bukan Tuhan, ya. Patung semua, berhala-berhala itu, ya. Semua ciptaan itu bukan Tuhan sebenarnya gitu. Nah, yang disembah oleh umat beliau itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka beliau kan itu Tuhan, bukan Tuhan. Lah, itu bukan Tuhan. Maka pada malam hari beliau melihat bintang-bintang yang bercahaya. Ya, beliau alihkan pandangan, ya, pandangan lahiriah beliau alihkan daripada yang disembah oleh umat beliau kepada bintang-bintang. Oh, ini Tuhan saya barangkali, ya. Ya, kenapa? Ya karena dia bisa di dalam gelap bercahaya. Nah, macam-macam lah di situ teorinya, ya, atau anggapan orang, ya. Tetapi di situ Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bintang itulah Tuhan. Ya. Tetapi ketika bintang itu musnah atau hilang, oh ternyata bukan bintang itu bukan Tuhan saya. Maka ketika beliau melihat bulan, beliau alihkan pandangannya. Nah, dialihkan pandangannya, artinya dinafikan bintang-bintang tadi. Maka beliau isbatkan kepada apa? Beliau isbatkan kepada bulan. Maka beliau mengatakan, oh ini barangkali Tuhan saya yang lebih bercahaya dari bintang-bintang tadi. Nah, ini adalah bagaimana beliau mengisbatkan bintang, menafikan bintang, kemudian mengisbatkan bulan. Tetapi ketika bulan ini pun lenyap, maka bulan bukanlah Tuhanku, kata beliau. Maka begitu beliau di siang hari melihat matahari, ini barangkali Tuhan yang sebenarnya ini. Karena cahayanya begitu kuat, yang menerangi semua alam ini, ya. Nah, ini yang beliau katakan seperti itu. Tetapi ketika malam hari matahari ini pun lenyap, ya, maka di situ beliau tahu bahwa matahari pun bukan Tuhan beliau. Maka setelah itu beliau berhenti menafikan matahari, dan beliau tidak ada lagi yang bisa beliau nafikan. Beliau langsung isbatkan kepada yang tidak bisa dinafikan di sebalik itu. Maka diisbatkan oleh beliau, ya, tidak sama dengan yang diumpamakan oleh umat-umat beliau sebelumnya. Maka disinilah bagaimana beliau mengenal wajah Tuhannya yang tidak serupa dengan tidak seumpama. Kemanapun mata beliau menghadap, mata hati beliau bisa melihat yang tidak serupa dan tidak seumpama. Nah, ini adalah bagaimana nafi isbat dengan ilmu yakin. Ya, dengan ilmu yakin, maka Allah memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan beliau, keagungan Allah di langit dan di bumi, dan bagaimana agar agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Nah, seperti itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah juga, gitu. Jadi bukan sebuah aktivitas yang melamunkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu, menembus sesuatu, ya. Tidak, ya. Cukup dengan apa? Dengan ilmu yakin, kita pindahkan pandangan mata hati kita kepada sesuatu yang bukan yang pertama. Yang pertama bukan, mungkin yang kedua. Nah, maka yang pertama itu kita sebut dinafikan, dan yang kedua disebut diisbatkan. Ternyata yang kedua juga bukan, gitu ya. Maka diisbatkan kepada yang ketiga. Nah, begitulah seterusnya. Tetapi, ya, kalau seperti itu yang kita lakukan, berapa lama kita akan bisa menemukan atau berjumpa dengan kebenaran yang sebenarnya tadi. Nah, itulah juga yang disebut dengan mungkin kekeliruan, ya, dari orang-orang yang mendalami tarekat seperti yang saya alami dulu, bahwa saya ingin menafikan apa? Menafikan diri, ya,
menafikan diri, kemudian masuk kepada hati yang terdalam. Hati pun dinafikan, masuk ke dalam, masuk ke dalam ruh. Nah, perjalanan seperti itu yang merumitkan, yang membuat kita itu sering melamun. Setelah itu apa? Kita bayangkan diri kita juga menembus apa? Menembus alam semesta, menembus langit, menembus Sidratul Muntaha, sampai seperti itu. Nah, khayalan-khayalan seperti itulah yang membuat kita berada di dalam lamunan yang panjang. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita juga bisa bertemu Allah, ya, melihat dengan mata hati, ya, ataupun dengan apalah istilahnya bagi mereka gitu kan. Karena Rasulullah dikatakan bertemu Allah di Arash, ya. Nah, ini yang menjadi sebuah usaha dari teman-teman yang menjalankan praktisi di dalam zikir-zikir tarekat, yaitu untuk menembus diri mereka yang disebut diri yang tidak asli ini, menemukan diri yang sejati, kemudian diri yang sejati itu menembus semua alam-alam yang sampai ke alam malakut, alam jabarut dan sebagainya, kemudian untuk bertemu dengan Allah. Nah, ini yang merumitkan dulu saya. Tetapi dengan dengan ilmu yakin, ya, kemudian kita lakukan nafi isbat dengan ilmu yakin tersebut, sehingga kita bisa melihat dengan ainul yakin bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Nah, ini yang sudah kita pahami. Semua yang ada di langit dan di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, istilah wajah ini sebenarnya adalah untuk menggambarkan bahwa karena Allah Maha Besar, ya, tidak akan mampu kita mengetahui kemahabesarannya itu, ya. Maka Allah menggambarkan sedikit dirinya saja untuk dipahami di situ, ya. Nah, semua yang dia ceritakan itu adalah tentang yang sedikit itu. Maka yang sedikit itu disebut dengan wajah, ya. Karena seperti kita ingin melihat lautan yang sangat luas, ya, kita tidak akan mampu melihat lautan yang sangat luas itu. Maka kita cukup melihat pantainya saja. Nah, kita melihat, kita udah sampai di pantai, mana lautan, masih seperti itu. Padahal kita sudah sampai di pantai dan melihat air yang ada di pantai tersebut. Nah, itu sudah kita sudah sampai, sudah melihat lautan. Begitu juga dengan wajah tadi, ya. Karena dia sangat besar tadi, maka sedikit saja dia manifestasikan menjadi semua ciptaan, maka itu sudah cukup bagi kita, ya. Nah, itu yang disebut dengan wajah itu. Jadi tidak usah kita menggambarkan wajah itu seperti apa, tidak perlu digambarkan, karena wajah itu pun tidak sama dan tidak serupa, ya, dengan apapun juga. Nah, ini dia dengan ilmu yakin tadi, ada Allah, sedikit wajahnya bercahaya menjadi zat menjadi lauhul mahfuz. Nah, ini dia. Kemudian dengan ilmu yakin ini baru kita melakukan nafi isbat. Nafi isbat pertama, kita nafikan lauhul mahfuz, maka yang wujud adalah zat. Nafi isbat kedua dengan ainul yakin, kita nafikan zat, maka yang wujud sebenarnya adalah yang maha halus. Nah, di sini sudah tidak bisa dinafikan lagi, karena wajah itu sudah sebahagian kecil dari diri Allah yang maha besar. Nah, ini adalah begitu kita melakukan nafi isbat itu tidak sulit. Jadi bertemu Allah itu bagaimana? Melihat Allah itu bagaimana? Ya lihatlah, ya, yang maha halus saja cukup. Dengan menafikan alam ini, menafikan semesta ini, menafikan diri kita. Maaf, minum dulu sebentar. Jadi begitu kita melakukan nafi isbat, ya. Maka kemanapun mata kita memandang, mata hati kita sudah memandang satu saja, yaitu yang maha halus, ya. Nah, itulah kemanapun kamu menghadap, di situ adalah wajah Allah, ya.
Nah, di sini ya. Nah, sekarang saya ingin sebuah eksperimen ini. Kayak begitu bapak-bapak atau ibu-ibu atau mbak-mbak, sahabat semua melihat ini, dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup. Nah, ini mata tertutup nih, ya. Kemudian dimasukkan ke beberapa tempat, ya, dimasukkan ke dalam sebuah ini. Nah, ada pertama dimasukkan ke sebuah tempat. Ini restoran. Nah, ini restoran. Karena melihat makanan banyak gitu ya. Menikmati, wah bagus ya restoran ini gitu ya. Yang dikatakan oleh dia adalah restoran itu bagus ya. Kemudian setelah menikmati semua masakan yang ada di sana, maka dia dibawa ke tempat game atau permainan. Maka dia bermain di situ dengan asik ya, bermain dengan asik ya. Kemudian setelah asik di sana, mereka dibawa berjalan-jalan di mana di sebuah pertokoan nih, banyak pertokoan di sana ya. Kemudian dia dibawa juga, di situ ada perumahan dan kampung ya, seperti yang sangat mewah sekali. Maka di sini dia orang yang ditutup matanya tadi kemudian dibuka dan diberikan perjalanan di sini, maka dia hanya sadar kepada apa? Kepada apa yang dia lihat saja. Tetapi ketika diberitahu oleh kita bahwa sebenarnya itu adalah berada di dalam kapal mewah. Nah, baru dia sadar bahwa apa? Oh, ternyata semua ini adalah fasilitas yang ada di dalam kapal mewah. Maka dia sudah mengatakan bahwa kapalnya yang hebat. Kan begitu ya. Kapalnya mewah, fasilitas kapalnya mewah. Dia tidak melihat lagi tadi yang disebut dengan apa? Ada restoran, ada tempat amusement, tempat shopping di dalam kapal tersebut, dan ini adalah kamar-kamar yang ada di dalam kapal tersebut. Dan dia sekarang sudah menafikan semua itu dan dia katakan bahwa kapal itulah yang hebat. Nah, begitulah cara sudah tahu, tidak cukup hanya sampai menafikan apakah dan rumah atau kamar-kamar itu, dan juga kita nafikan ini kapal ini ya, di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya yang maha halus. Maka walaupun kita berada dimanapun di dalam kapal itu, sekarang kita tahu bahwa di sebaliknya adalah yang maha halus. Nah itu, ya begitulah yang disebut dengan bagaimana kita menyadari bahwa di sebalik semua ini adalah yang maha halus. Itulah disebut dengan pandangan atau duduk dalam pandangan ma'rifat. Nah, sekarang kita masuk kepada kewujudan yang maha halus. Ada wajah, kemudian dia maha halus. Maka yang kita bicarakan ya adalah bagaimana gajah itu menggoyangkan ekornya. Yang kita bicarakan semuanya adalah ekor gajah. Ya, hanya itu yang bisa kita bicarakan. Ya, kita tidak membicarakan gajah secara keseluruhan. Kita tidak membicarakan Allah secara keseluruhan karena Dia maha segala-galanya gitu. Ya. Maka dikatakan segala sesuatu termasuk ruang dan waktu tidaklah sebesar daripada sebutir pasir kepada Tuhan, seperti setitik air masin dan datangnya dari lautan. Nah, ini yang kita lihat itu adalah sebutir pasirnya atau setetes airnya itu. Maka dalam teori The Big Bang ya lebih kecil dari quark ya, atom itu ada quark ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan yang kita bicarakan itu adalah langit dan 7 bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi saja. Sebiji sawi itulah yang sedang kita bicarakan. Ya, seperti bulan purnama kata Rasulullah. Ya, apakah kamu semua melihat Allah? Maka dikatakan apakah kamu bisa melihat bulan purnama? Bisa. Maka seperti itulah nanti kalian akan melihat Dia. Bahkan Allah itu lebih mulia daripada itu. Nah, artinya apa? Yang kita lihat nanti hanyalah sedikit saja, ya.
Tetapi yang sedikit itulah nanti yang akan menjadikan semuanya kembali musnah menjadi zat. Nanti kita lanjutkan pada bagian yang lain. Nah, maka berikutnya adalah hanya satu kewujudan saja. Mari kita lihat. Kalau Allah mengatakan dia yang zahir, dia yang batin. Artinya apa? Tidak ada di antaranya. Yang zahir dia, yang batinnya dia juga. Mari kita lihat bagaimana pemahamannya. Tadi kita sudah lihat, semua adalah ciptaan adalah watak-watak yang terzahir di situ. Ya, nah, ini adalah watak-wataknya. Ada watak manusia, ada watak gunung, ada watak setan, ada watak dari malaikat. Nah, disinilah ininya aktivitasnya, ya, yang kita lihat yang sangat beragam itu. Nah, tetapi orang yang sudah tidak buta lagi memahami bahwa di sebaliknya adalah zat. Nah, inilah yang disebut dengan zahir. Ya, batinnya apa? Batinnya adalah wajah. Maka dialah yang zahir dan dia yang batin. Artinya apa? Batin ini ya akan mengeluarkan yang zahir. Jadi yang zahir terkeluar dari yang batin. Ya, begitu kita memahaminya. Ya, dia yang zahir, ya, maka yang zahir ini terkeluar dari wajah ini atau yang batin ini. Dia yang batin, ya, yang disebut yang batin itulah yang maha halus. Ya, semua yang zahir ini terkeluar dari yang maha halus, yang melahirkan berbagai ciptaan dan watak-watak ini. Nah, ini adalah memahami salah satu cara untuk memahami yang zahir dan yang batin. Berikutnya apa? Ya. Yang zat tersebut disebut dengan wajibul wujud, sedangkan ciptaan dan watak-watak itu disebut dengan mungkinul wujud. Ya, zat hanya satu, ya wajibul wujud, sedangkan mungkinul wujud sangat banyak dan beragam. Ya, itu. Kemudian dia yang awal, dia yang akhir. Nah, mari kita lihat, hanya satu saja, nggak ada yang lain. Ya, yang awal. Bagaimana kita memahami yang awal? Yang awal adalah wajah tadi, ya, bertajali tadi ya. Awal segala dari ciptaan itu dimulai dari wajah tadi, ya. Disitulah awal. Tetapi yang wajah itu sendiri ya, itu tidak terpisah dengan Allah secara keseluruhan. Yang berawal itu apa? Yang berawal itu adalah ciptaan. Dari wajah itulah kemudian terlahir zat. Dari zat terlahir ciptaan dan watak-watak. Maka zat dan ciptaan itu adalah watak-watak itu disebut berawal. Karena tadinya tidak ada. Kemudian diberi awal, ya, diawali, ya. Dengan apa ada awalinya? Wajah atau yang maha halus bermanifestasi menjadi zat. Zat bermanifestasi menjadi ciptaan. Nah, itu adalah disebut dia berawal. Lalu bagaimana dia disebut berakhir? Ya, dia yang akhir, ya. Maka bagaimana yang ciptaan dan watak-watak tadi pada akhirnya juga akan hilang, musnah, karena yang abadi hanya dia. Maka kalau waktunya sudah tiba, maka yang akhir, ciptaan pun dia akan hilang, ya. Musnah menjadi zat. Zat pun bukan yang abadi. Zat juga ciptaan, maka zat pun akan hilang, maka berakhir. Akhirnya apa? Akhirnya adalah wajah yang maha halus kembali. Yang awal adalah wajah yang maha halus, yang akhir juga adalah wajah yang maha halus. Ya, kembali kepada dirinya sendiri juga. Nah, itu. Maka dia tiada permulaan dan tidak berakhir, namun kepada segala sesuatunya, artinya segala ciptaan diberikannya awal dan diberikannya akhir. Ya. Kemudian aku berikrar bahwa Tuhan kita tidak ada permulaan dan tidak ada berakhir. Hanya Tuhan saja yang tidak awal dan tidak ada akhir. Ciptaan diberikan awal dan akhir. Nah, kemudian Tuhan itu wujud dan tampaknya tiada akan ada kewujudan yang lain. Dia hidup dan tampaknya tiada akan ada kehidupan. Tidak ada tandingan baginya. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada berakhir. Tetapi kepada semua ciptaannya telah dia berikan permulaan dan akhir. Dia tidak mempunyai ibu, bapak, anak, adik, beradik, ataupun teman. Dia tidak berjasad.
dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaannya. Nah, ini disebutkan di dalam Gospel Barnabas yang juga memuat tentang bagaimana keesaan Allah dalam awal dan akhir ini. Nah, itu dia ya, satu hanya kewujudan. Nah, sekarang bagaimana dengan gegaran ihsan ya? Impak dari ihsan itu apa? Mari kita lihat ya. Karena dirinya yang maha halus itu menjadi batin bagi semua ciptaan, termasuk ruang masa, maka tentulah ya Allah atau yang maha halus itu maha meliputi segala sesuatu. Ya, tentulah maha halus itu maha meliputi segala sesuatu. Nah, ini di dalam beberapa ayat dikatakan begitu. Surah An-Nisa, surat An-Fussilat mengatakan begitu. Ya, juga bahkan orang kafir pun diliputi oleh wajah yang maha halus itu. Ya, Al-Baqarah ayat 2 ayat 19 mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau dia meliputi segala sesuatu, tentulah dia maha melihat, tentulah dia maha mengetahui, tentulah dia maha mendengar dan maha mengawasi segala sesuatu. Ya, mari kita lihat di sini pandangan ihsan bahwa kita melihat wajah, kemudian kita merasa dilihat, merasa didengar, merasa diawasi, merasa diketahui, akan menimbulkan ihsan di sini. Lalu apa yang akan terjadi dengan kalau kita dengan tiba-tiba kita disadarkan tentang kebenaran bahwa kita dilihat, kita didengar, kita diawasi, kita diketahui, maka yang kita bisa lakukan hanya kita tiba-tiba rasa menyesal kita muncul, rasa malu kita muncul ya tentang apa yang telah kita perbuat. Maka juga kita muncul rasa takut kita untuk berbuat yang tidak-tidak ya, karena kita dilihat, kita didengar, kita diawasi dan kita diketahui. Takut untuk kepada Allah dengan hal seperti inilah yang disebut dengan khusyuk ya. Jadi khusyuk itu adalah takut kepada Allah sebenarnya. Nah, ini yang rasa ihsan ya. Kemudian kalau ke semua ciptaan itu adalah berasal dari dirinya yang maha halus, maka tentulah dia maha besar, tentulah dia maha tinggi, tentulah dia maha halus, tentulah dia juga maha halus ya. Maha luas. Lalu kita lihat Allah, kemudian ciptaan ya, kita nafikan semua, maka wajah itu kita dirasakan tentang maha besar, maha tinggi, maha luas. Kita sadar bahwa semua Allah itu adalah maha tinggi, maha luas, maha besar, maka ya semua adalah yang ciptaan ini adalah maha kecil, maka yang terjadi apa? Maka kita bisa diberikan rasa jalalnya yang tidak kuat kita menahannya. Maka air mata kita pun bisa jatuh bercucuran. Ya, ini adalah buah dari pandangan ihsan. Ya, kemudian yang berikutnya apa? Kalau ke semua ciptaan adalah manifestasi dari dirinya yang maha halus, maka sudah tentulah dia maha pengasih dan maha penyayang kepada seluruh ciptaan itu. Karena dia adalah dirinya sendiri juga, sedikit dari dirinya sendiri. Ya, sudah tentulah dia rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Ya, kalau kita ini paham dengan duduk di dalam ma'rifatullah ya, duduk kita di dalam pandangan ma'rifatullah, maka tiba-tiba kita merasakan kasih sayangnya, rahmatnya mendahului murkanya, maka yang terjadi di sini jugalah nanti kita akan bisa bercucuran air mata karena kita diberikan rasa jamalnya. Ya. Nah, itu ya. Setelah itu apa? Mari kita lihat ya, bagaimana keadaan orang yang sudah mengetahui kebenaran itu ya. Pertama adalah mindanya mengingati Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa dia ingat kecuali Allah. Mindanya kosong ya, tetapi kosongnya karena ingat kepada Allah. Mata hatinya melihat kepada yang maha halus ya, itu adalah pandangan ma'rifat ya, pandangan ma'rifat. Lalu apa yang terjadi? Rohnya merasakan geraknya, merasakan jalalnya, merasakan jamalnya, merasakan rahmat dan rahimnya, dan tetapi semua itu hanya sedikit saja ya. Kenapa sedikit? Karena memang yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit yang ada di dalam dirinya yang maha halus itu. Maka nanti kita tahu bahwa
barulah kita paham dia maha segalanya. Yang diberikan di dunia ini yang sedikit saja. Lalu apa yang terjadi dengan jasad kita? Jasad kita, air mata kita jatuh bercucuran dengan itu, ya. Lalu apa lagi yang terjadi dengan tubuh kita? Dada kita sejuk, dada kita lapang, sekujur tubuh akan merinding dan bergetar halus, ya. Kemudian nafas kita menjadi halus dan lembut. Nah, inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa terjadi dengan orang-orang yang sudah menjadi saksi, ya. Lalu apa yang terjadi dengan itu? Maka akhirnya dia akan seolah-olah merasa menjadi roh saja, ya, yaitu sebaris tipis kuasa, rasa, pandangan dan kepahaman di dalam liputan yang mahalus. Maka sehingga sampailah masanya bila merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus dan dia tinggal seolah-olah ruh saja. Nah, ini mari kita coba, ya, kita duduk sebentar, kita duduk, kita ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, hati kita hanya ingat kepada Allah, tumpukan mata hati kepada ingatan Allah, sampai ingatan kepada Allah itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian ingatan kepada Allah itu kita bawa ke depan, ke kening kita, kemudian kita gambarkan ruangan di mana kita berada masing-masing, kita duduk di dalam ruangan itu, kita duduk di dalam ruangan, kemudian kita nafikan ruangan itu. Di sebalik ruangan itu ada zatnya, di sebalik zat ada yang maha halus sedang melihat kita. Dan rasakan yang maha halus itu juga sedang melihat kita. Dan rasakan juga nanti bahwa kita duduk di dalam yang maha halus itu, kemudian kita sadar bahwa dia maha besar. Dan kita sadar juga bahwa kasih sayangnya meliputi kita semua. Nah, silahkan nanti apa yang sahabat-sahabat dapatkan semua, silahkan dinikmati saja. Ya, yang penting adalah hadapkan wajah, hadapkan pandangan mata hati sahabat-sahabat semua kepada yang maha halus. Menghadap ke depan yang ada maha halus. Menghadap ke samping wajah maha halus. Menghadap ke belakang wajah yang maha halus. Yang maha halus yang mengetahui apa yang kita perbuat selama ini. Yang mengetahui kebodohan kita selama ini. Yang kita cari-cari selama ini.
yang kita tidak bisa bersembunyi dari pandangannya. Yang kita lupa ketika kita mengatakan Allahu Akbar selama ini. Sekarang saat kita mengatakan Allahu Akbar, dan seakan-akan kita hanya membenarkan bahwa Dia Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang menggerakkan kita selama ini. Yang menggerakkan tangan kita saat kita sholat, saat kita ruku, saat kita sujud. Sebenarnya Dialah yang menggerakkan semua. Yang menggerakkan lidah kita untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang memberi kita suara, dan kita tahu bahwa yang diberikan kepada kita hanya sedikit saja dari segala kemampuannya. Karena semua ciptaan berada di dalam sedikit dirinya itu. Tentulah Dia Maha Besar, tentulah Dia Maha Kuat. Duduk di situ, diam.
Maka di dalam surat Ar-Rahman, ya, seakan-akan kita menjawab saat minda kita dengan mengingat Allah, hati kita tentram, maka nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Kita jawab itu enggak ada yang kita dustakan. Saat mata hati kita melihat kepada kebenaran yang halus, maka di situ juga nikmat mana Tuhan kamu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Maka kita akan jawab enggak ada lagi yang kita bisa dustakan. Ya, saat kita ya di dalam melihat, mengingat Allah, kemudian melihat wajahnya yang halus dengan mata hati kita, kita rasakan air mata kita jatuh dengan bercucuran, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita akan jawab enggak ada lagi ya Allah. Ya, begitu juga saat kita merasakan kasih sayang Dia, ya ruh kita merasakan kasih sayang itu, ya. Kemudian kita dikata lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang kamu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita menjawab enggak ada lagi ya Allah. Begitu juga ketika dada kita terasa sejuk, lapang sekujur tubuh kita, kadang-kadang bergetar ya halus ataupun kadang-kadang tidak, biarkan saja. Kemudian nafas kita menjadi halus dan lembut, maka dikatakan oleh Allah, nikmat Tuhan kamu mana lagi yang akan kamu dustakan? Kita akan jawab, enggak ada ya Allah. Ya, kami bersaksi semua tentang itu. Nah, itulah yang membuat kita berada di dalam keadaan yang tidak akan bisa lagi melupakan Allah. Karena semuanya itu bisa terbukti kepada kita. Gak ada lagi yang bisa kita lupakan tentang Allah itu. Ya, maka orang yang sudah mengenal Allah, guru kita Ustaz Hussein mengatakan kemarin bahwa orang yang tidak mengenal Allah, maka dia akan menghormati atau memuja-muja rasul-rasulnya atau nabi-nabinya. Orang yang tidak mengenal nabinya, maka dia akan memuja-muja, memuja-muji guru dan mursyid-mursyidnya. Ya, kalau dia tidak dua-duanya itu, maka dia akan memuja-muji dirinya sendiri. Nah ini, maka sekarang kita sudah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Maka yang perlu kita hormati, kita puja dan kita hormati dan kita serahi semua adalah kepada Allah sahaja. Itulah yang seakan-akan kita menjadi roh saja tadi itu. Ya, lalu hanya satu pemeran. Sekarang baru kita lihat bagaimana dengan satu pemeranan dia. Ya, Allah kemudian wajah yang halus, dari wajah terlahir zat menjadi ciptaan. Ya, maka kita lihat wajah ini menyamar menjadi zat atau menjadi pemeran, zat juga menyamar menjadi dramanya sendiri. Nah ini dia pergerakannya seperti itu. Ya ada penyamaran-penyamaran. Sehingga saat kita melihat yang ciptaan ini, kita sudah melihat yang menyamarnya siapa. Ya, maka barulah kita nanti melihat kuasanya, ya, yang menggerakkan itu semua. Ya, ini nanti kita akan lihat. Ya. Bagaimana contohnya? Nah, ini yang sedang ini hit sekarang gitu. Sepak bola, orang sepak bola, ya. Ada linesman, ada penyerang, ada goalkeeper, penjaga gawang, ada penonton, ya. Semuanya bergerak, ya. Orang melihat itu adalah permainan sepak bola. Tetapi orang yang sudah mengenal bahwa di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya adalah yang halus sedang berkarya di situ. Maka kita paham bahwa siapapun dia, ada striker, back, goalkeeper, pemain lapangan tengah, referee atau linesman, supporter sendiri, semuanya dia adalah yang halus. Ya, semua yang terlihat ini hanyalah sifat-sifat saja yang dizahirkan oleh yang halus. Nah, kita sudah bisa melihat bagaimana hanya satu pemeran saja, ya. Nah, ini juga kemarin ya saya ambil hanya 20 detik saja, ya. Saya tidak ambil semua, saya ambil 20 detik saja yang diulang-ulang karena kemarin kita agak dapat peringatan sedikit. Tapi ini hanya kurang dari 30 detik saya ambil untuk melihat bagaimana keindahan yang halus menzahirkan sebuah komposer yang seperti ini.
Sesungguhnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melemparnya. Saat kita melihat orang sedang berperang, ya, kemudian ada yang meninggal atau mati karena perang itu, maka kita sudah melihat bahwa yang membunuh dan yang dibunuh pun sebenarnya adalah yang Maha Halus, ya, yang berperan di situ, menzahirkan, membunuh dan menzahirkan yang dibunuh, menzahirkan yang menembakkan panah dan yang kena panah. Ya, ini adalah yang Maha Halus semua. Begitu juga, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan. Ketika kita melihat ada kapal, ada mobil, ada motor atau motosikal, ya, maka kita sudah bisa melihat bahwa semuanya adalah yang Maha Halus yang menzahirkan semua itu. Ya, begitu kita melihat semua. Begitu juga ketika semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk, baik, dan yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal. Kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Ya, maka mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ya, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun, kata Allah. Ini adalah satu teguran yang keras sebenarnya. Gak percaya, gak paham sedikit pun orang-orang ini. Gitu. Ya. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah. Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan pada sunnah Allah itu. Ya, maka, nah ini ayat yang tadi kita baca, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dan kita sudah bisa mengatakan tadi bahwa tidak ada satupun ya Allah yang bisa kami dustakan. Ya, maka terhadap nikmat Tuhan mana yang kamu ragu-ragu? Tidak ada ya Allah. Kita tidak akan ragu lagi karena sudah melihat kebenaran. Dan bukankah aku Khidir melakukan itu menurut kemauanku sendiri? Ini adalah Khidir mengatakan kepada Musa. Ya. Nah ini bagaimana di dalam gospel malah lebih bahwa kalau orang memukul pipi kiri berikan pipi yang kanan. Nah gitu contohnya seperti itu. Balaslah kebaikan dengan kebaikan bukan dengan kejahatan, ya. Doakanlah mereka. Nah ini ya, jangan padamkan api dengan api, tapi padamkan dengan air. Nah ini dalam gospel seperti itu. Kemudian Habil juga mengatakan kepada Kabil bahwa kalau kamu menggerakkan tangan untuk membunuhku, kata Habil kepada Kabil, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membalasnya. Nah ini adalah bagaimana Habil yang sudah paham tentang ma'rifatullah ini. Ya, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Nah, kalau ada orang yang tidak percaya dengan ini, ya gak apa-apa, biarkan saja. Ya, bahwa saat itulah mereka akan berpisah dengan kita. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dia bisa menetapkan. Ya, nah itu adalah bagaimana kita melihat satu pemeran. Dan akhirnya berikutnya adalah bagaimana kita melihat dramanya. Nah, ini adalah dramanya. Wajah kemudian menyamar, tadi sudah drama. Nah, ini adalah bagaimana dia mengatur dirinya sendiri sedikit yang Maha Halus untuk terzahir menjadi zat, terzahir menjadi ciptaan. Lalu diberi kuasa. Kuasanya lah yang menggerakkan semua itu. Ya, bagaimana kuasa Allah menggerakkan semua ciptaan ini. Ya, dan untuk berperan sesuai dengan wataknya masing-masing. Ya, ini pergerakan ini adalah Allah yang menggerakkan atau wajah yang menggerakkan. Ya, bagaimana dia secara pribadi banyak yang terjadi dengan kita. Apakah ada anak yang meninggal, saudara meninggal, ibu dan bapak meninggal. Nah, yang menangis dan yang ditangisi, kita sudah bisa melihat bahwa di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya adalah yang Maha Halus. Dan begitu juga kalau ada anak atau saudara yang cacat gitu kan, kita sendiri, yang anaknya sendiri, semuanya itu adalah ada yang zat, di sebaliknya ada yang Maha Halus. Ya, kita sudah bisa melihat sehingga nanti ini akan membuat kita bisa ridho, ya.
Nah, ini Pak Ustadz juga sedang menerangkan dengan sangat bagus kepada kita semua. Kalau ada seseorang yang tidak datang atau saudara kita yang tidak datang saat pernikahan gitu ya, maka kita sudah paham ya. Kita tidak lagi menggerutu dan memarahi kepada yang bersangkutan. Ya, karena kita sudah tahu bahwa yang bertindak di sebalik itu adalah yang Maha Halus. Begitu juga saat kita di rumah sakit, tidak ditengok oleh orang, tidak ditengok oleh saudara kita juga sudah bisa menerima. Karena yang berlaku di diri kita ataupun kepada saudara yang tidak menengok kita itu adalah yang Maha Halus. Ya, semuanya ya. Bagaimana saat hari raya kita tidak dikunjungi oleh saudara-saudara kita, itu juga sudah bisa kita terima. Karena yang mengunjungi dan yang dikunjungi semuanya, dua-duanya adalah yang Maha Halus yang sedang menjalankan pemeranannya. Ya, begitu juga saat kita ada yang meninggal, ya, kemudian kita tidak mengunjungi saat pemakamannya, nggak ada masalah bagi kita sekarang, gitu. Karena yang dikunjungi ataupun yang tidak dikunjungi itu adalah sedang diperjalankan oleh yang Maha Halus. Ya, nah secara umum ini yang terjadi dengan berbagai daerah atau berbagai penjuru dunia saat ini. Ada tsunami, ada gempa, ya, ada tsunami yang menimbulkan korban yang beribu-ribu, ya. Ini sekarang kita sudah bisa melihat bahwa di sebalik itu semua adalah di sebalik zat adalah yang Maha Halus, ya, yang sedang menjalankan aktivitas atau menjalankan dramanya sendiri, ya. Bagaimana gempa bumi, ya, gempa bumi menimbulkan korban yang banyak. Kita juga sudah tahu bahwa semua adalah Maha Halus yang sedang menjalankan drama, ya. Begitu juga ada kebakaran, ya, sama. Kemudian bagaimana banjir, ya, banjir yang menimbulkan banyak korban. Kita sudah melihat dengan kebenaran, ya. Bagaimana belalang yang menyerang sebuah pertanian yang sangat luas, ya, menghancurkan semua. Kita juga sudah bisa menerima, ya. Itu, ya. Begitu juga dengan berbagai kecelakaan, apakah di laut, di udara, di darat, ya. Semuanya itu kita sudah bisa melihat dengan kebenaran bahwa di sebalik itu semua ada yang Maha Halus yang sedang menjalankan sandiwaranya sendiri. Begitu juga dalam peperangan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Ya. Terusnya bagaimana yang terjadi di Palestina, ya, kita sudah tidak lagi menggerutu, tidak lagi memaki-maki dan sebagainya. Kita sudah bisa melihat itu sebagai sebuah sandiwara ilahi, ya. Nah, ini adalah yang bagaimana Israel diserang oleh Hamas dengan roket-roketnya, ya. Bagaimana dua orang yang sedang berperang ingin perang itu berhenti, ya, ini adalah sebuah sandiwara yang harus mereka jalani, karena di sebaliknya ada yang Maha Halus yang sedang menjalankan sandiwaranya. Nah, begitu juga saat kita sekarang paham bahwa ketika kita melihat Islam saat ini, ya, Islam yang terbagi-bagi, terpecah-pecah, ada orang yang menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menjalankan fikih Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, ataupun ya, bagaimana mereka berpahaman Salafi, Wahabi, Sunni, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidi, dan lain-lain, ya. Dan juga bagaimana orang yang Islamofobia, bagaimana NAM atau New Age Movement mempengaruhi semua dunia ini. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa di sebaliknya adalah zat, di sebaliknya ada yang Maha Halus. Semuanya harus terjadi. Karena apa? Karena begitulah Allah mengatakan, kalau Allah ingin menjadikan semua manusia ini satu, maka Allah mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak ingin hal seperti itu, ya. Dan disitulah baru kita bisa melihat, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan tiadalah kehidupan dunia selain dari main-main dan senda gurau. Jadi berkali-kali Allah mengatakan tuh di Al-Ankabut, kemudian di Al-An'am, ya. Kemudian Stephen Hawking pun mengatakan bahwa kehidupan ini seperti soap opera saja gitu, yang
dihasilkan dari komputer ya, seperti itu. Jadi maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki, nah seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Tapi Allah mempunyai kehendak yang lain. Ya, kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua mendapat petunjuk. Ya, itu di Ar-Ra'd juga begitu, di Al-An'am juga begitu. Kita diingatkan, jangan kita menjadi orang yang jahil, ya, yang menanyakan Allah tentang hal yang tidak perlu kita tanyakan, ya, atau tidak pantas kita tanyakan. Ya, tidak ada sedikit pun campur tangan kita dalam urusan itu, dan Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Itu di dalam peranan di dunia ini. Ya. Kemudian jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu. Nah, ini Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyampaikan amanah dengan terang, ya, dengan terang seterang-terangnya, sehingga kebenaran itu bisa dilihat oleh umat manusia. Ya. Nah, itulah dramanya. Kemudian bagaimana memaafkan, ya, dan melupakan. Nah, kita tidak lagi mengatakan kenapa dan kenapa, ya. Kita lebih, karena kita tahu bahwa kenapa itu adalah pintu ke neraka. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, mereka lah yang akan ditanya, ya. Nah, ini adalah nanti akan kita sambung nanti di bagian berikutnya. Ya, bersabarlah, terimalah berdamailah dengan Allah dan benamkanlah diri Anda ke dalam kehendaknya atau Islam. Karena itu siap-siaplah untuk tunduk, bersabar dan berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, katakanlah, adakah sama orang yang sudah mengetahui dengan orang yang belum mengetahui? Ya, katakanlah, apakah sama orang yang masih buta dan dengan orang yang sudah melihat mata hatinya? Ya, tentu tidak sama. Ya, lalu tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan di langit pada dirimu sendiri, dan sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, kemudian berimanlah kepada takdir, baik dan buruknya takdir itu. Kalau kita tidak beriman dengan takdir itu, segunung emas, segunung Uhud emas pun, ya, itu tidak akan berarti bagi Allah, ya, kalau kita tidak beriman, ya. Maka setiap penzahirannya adalah manifestasinya, dan kita tahu sekarang sudah menjadi sifat-sifat tertentu, ya. Kamu melihat tadi, ya, kita sudah mudah-mudahan ada beberapa teman sahabat tadi yang bisa mencucurkan air matanya, sudah melihat kebenaran tadi. Mencucurkan air mata itu ada disebut juga adalah satu kartasis, ya. Kartasis itu adalah seperti melepaskan kita dari kebelengguan yang ada selama ini, ya. Kartasis kita sangat gampang dilakukannya, yaitu dengan mengingat Allah, kemudian dengan melihat kebenaran tentang kewujudan yang mahalus. Kartasis itu dengan mudah dapat kita rasakan. Tidak sulit lagi kita mengalami kartasis, mengalami bebas dari segala permasalahan yang ada di dalam pikiran kita, ya. Barulah kita paham bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Nah, tetapi ini ada, kita lihat kembali, mengenal wujud milikan sifat-sifat saja belumlah cukup untuk bisa berserah penuh kepada kehendak Allah atau Islam dan mencapai taraf keredaan atau diam tidak merungut, ya. Ini memerlukan tahapan mengenal pengaturan berikutnya, yaitu mengenal pengaturan perbuatan dan Allah atau terhadap grand design Allah tadi, ya, terhadap seluruh ciptaannya. Nanti kita lihat bahwa kita tadi sudah paham ada wajah menyamar menjadi zat, zat menyamar menjadi drama atau wata-wata ciptaan. Nah, yang menjembatani, ya, yang menjembatani antara drama dengan zat tadi dan yang halus itu apa? Itulah yang disebut juga dengan apa? Ketetapannya atau skrip, ya. Nah, skrip ini kita sudah tahu bahwa yang halus dan berlaku di dalam dirinya yang halus, maka skrip ini hanyalah sedikit dari ilmunya yang ada, sedikit dari segala kemampuannya yang ada, ya. Maka nanti barulah kita paham bahwa Dia maha segala-galanya. Nah, ini yang kita lihat nanti pada kajian berikutnya, ya. Kalau kita sudah paham bahwa yang akan kita lihat itu adalah sedikit ilmunya di dalam sedikit dirinya, maka
barulah kita melihat bahwa Allah adalah maha segalanya. Baru kita terlihat di situ. Karena yang ada, yang kita ketahui hanya adalah yang diberikannya atau yang ingin dia kita ketahui, yaitu tentang apa di ekor gajah itu, ya, apa yang di sedikit itu. Maka barulah kita paham bahwa dia yang sebenarnya adalah maha dari apa yang kita ketahui sekarang ini. Ya, ini, ya. Maka berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana ketetapan Allah. Ya, demikianlah selesai rahasia akbar yang kedua. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita diberikan kepahaman lagi untuk memasuki bagaimana kita memahami ketetapan Allah di sini. Bagaimana dia mengatur ini. Bagaimana Allah mengatur ciptaannya ini. Bagaimana zat ini terzahir menjadi berbagai fenomena ataupun watak-watak. Dan kalau saya contohkan nanti adalah bagaimana sebuah tepung cair, ya, tepung cair, kemudian ada cetakan kue yang kue apa namanya itu ya, nanti besok lah akan saya insya Allah saya sampaikan. Maka kue itu cetakan itu kita masukkan ke dalam larutan larutan tepung tadi, kemudian kita goreng, maka keluar dia kue yang sesuai dengan cetakan itu. Nah, cetakan itulah yang disebut dengan skrip atau ketetapannya. Insya Allah nanti akan kita perjelas pada syarahan yang berikutnya. Demikian Bang Bayu dan sahabat semua, dan juga kepada Ustadz, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Deka atas sharing-sharing ilmunya. Semoga kita semua diberikan kepahaman. Baik, Pak Deka seperti biasa 10 menit untuk zikrullah, Pak Deka. Ya. Ya, 10 menit. Ntar saya close dulu aja nih. Ya, tadi kita sudah latihan sambil jalan ya. Sekarang kita mantapkan saja tanpa ada berbicara lagi. Kita mantapkan apa yang sudah kita coba dapatkan tadi. Mari kita mulai. Ingat Allah. Ya. Tumpu ingatan Allah itu dengan mata hati. Sehingga ingatan Allah itu teguh, kuat, dan tidak goyah. Ingat Allah. Tumpu. Bisa nanti dilanjutkan juga dengan mata hati melihat kepada yang maha halus tadi. Silahkan ya lanjutkan seperti itu. Masing-masing saja. Mari kita mulai. Bismillah.
Sudah 10 menit Pak Deka. Alhamdulillah kita selesai melakukan kajian dan kemudian juga telah melakukan praktek atau latihan tentang zikrullah selama 10 menit. Demikian pada malam ini bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu lagi di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deka. Alhamdulillah.